Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Didi. Ya, aduh, ceria banget ini, fresh banget ini. Ya harus selalu ceria Iya, setiap hari. mm-mm. Bu Iva, maaf Bu Ika, eh, ini tindak lanjut dari hari kemarin kan saya sudah ngobrol sama Bu Ika tentang studi kasus. Nah, saya minta gimana cara Bu Ika untuk mengambil keputusannya, gitu ya Bu Ika Oke. ya. Ya, Mm, studi kasus 8 yaitu kasusnya Ina ya, kelas siswa kelas 11 ya. Oke. Eh, Boleh saya bacakan studi kasusnya dulu ya Bu ya? Saya Oh ya bacakan dulu ya. kan? Ya Ya, silakan. oke. Begini Bu, Ina adalah siswa kelas 11 ya. Untuk merayakan kenaikan kelas ke kelas 12, Ina dan beberapa temannya akan berkumpul bersama di rumah temannya dan menonton film-film drama Korea, drakor ya, dari salah satu laptop teman-temannya. Kebetulan di rumah temannya tersebut orang tuanya akan pergi seminggu tugas keluar kota. Jadi Ina dan teman-temannya sangat bergembira bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama di akhir tahun ajaran. Untuk membiayai pesta kenaikan kelas kecil-kecilan di rumah temannya tersebut, Ina dan teman-temannya sepakat untuk membayar 100.000 setiap orang. Ina pun telah memberitahu ibunya bahwa dia akan menggunakan uang untuk perayaan kenaikan di rumah temannya. Namun ibunda Ina berubah pikiran karena merasa uang 100.000 rupiah bisa digunakan untuk membayar buku-buku dan seragam Ina di kelas 12 nanti. Akhirnya ibunda Ina melarang Ina pergi dan meminta Ina untuk menggunakan uang untuk membeli seragam dan buku-buku sekolah yang diperlukan. Ina rupanya tetap ingin merayakan pesta kenaikan kelas di rumah temannya. Ia pun telah menabung sekian bulan dari uang jajannya untuk bisa menyisihkan uang 100.000. Akhirnya malam itu Ina tetap pergi ke rumah temannya, namun izinnya untuk bikin tugas kelompok kepada ibundanya. Ina hanya memberitahu adiknya Zahra bahwa dia sesungguhnya pergi ke rumah temannya dan menghabiskan uang 100.000 untuk merayakan kenaikan kelas. Setelah sekian bulan, ibunda Ina tiba-tiba menanyakan ke Zahra, apakah dia mengetahui apakah kakaknya telah membayar uang sekolah. Apakah yang akan dikatakan Zahra? Mengapa? Prinsip apa yang diambil? Ya, itu tadi Bu Ika studi kasusnya ya. Jadi Oke. yang ingin saya tanyakan, keputusan Bu Ika kalau sebagai Zahra itu seperti apa Bu keputusannya? Oke, jadi kalau saya sebagai Zahra, saya akan ceritakan apa adanya kepada ibu bahwa Ina belum membayar biaya sekolah karena uang 100.000 yang telah digunakan untuk perayaan kenaikan kelas. Gitu ya Bu ya. Ya, Oke. seperti itu. Selanjutnya prinsip mana yang akan digunakan Bu Ika ini? Prinsip yang akan saya gunakan, prinsip yang berpikir berbasis pada peraturan atau rule. Karena seandainya saya menggunakan prinsip kepedulian atau care dengan mengatakan bahwa Ina telah membayar, maka jika Ina tidak bisa membayar akan ada resiko jangka panjang karena biaya sekolah tidak terbayarkan. Sehingga yang paling logis adalah tetap mengatakan apa adanya sesuai dengan prinsip rule. Oh, gitu ya, Bu Seperti ya. itu. Oke. Kemudian untuk 9 langkah eh, pengambilan dan pengujian keputusan dari studi kasus ini, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, Bu Ika?
Nilai yang bertentangan adalah jika mengatakan yang sebenarnya, maka bisa jadi Ina akan sebagai ibu dan hubungan Zahra dengan Ina akan buruk. Nilai kedua adalah jika berbohong pada ibu dan mengatakan Ina telah membayar biaya sekolah, maka suatu saat ibu akan tahu ketika biaya sekolah belum dibayar. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Lalu siapa yang terlibat dalam kasus ini Bu? Siapa saja ini? Yang terlibat dalam kasus ini ada Zahra, ada Ina, dan ada Ibu. Ibu ya, ya. Zahra, Ina, Iya, dan Ibu betul. ya, betul ya. Selanjutnya fakta-fakta yang relevan dalam studi kasus ini apa Bu? Fakta yang relevan yang pertama, Ina tetap pergi ke pesta kenaikan kelas dengan teman-temannya dan menghabiskan uang 100.000. Yang kedua, hanya Zahra yang diberitahu oleh Ina mengenai kepergian Ina. Oh Seperti iya, itu. seperti itu ya Bu Iya. ya. Oke. Nah, untuk pengujian benar atau salah, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, Bu Ika? Tidak ada pelanggaran hukum. Ya, tidak ada ya, Bu ya. Oke. Tidak ada. Ya, untuk pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut ada tidak, Bu? Tidak ada pelanggaran kode etik renugasi juga. Juga tidak ada ya, Bu ya. Oke. Tidak ada. Oke. Lalu berdasarkan perasaan dan intuisi Bu Ika, apakah ada yang salah dalam situasi ini, Bu? Ada kesalahan karena Ina tidak menghiraukan larangan ibu dan tetap pergi ke pesta kenaikan kelas tersebut. Iya. Oke. Nih, Bu, apa yang Bu Ika rasakan bila keputusan Bu Ika dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Bu Ika nanti merasa nyaman atau tidak ini, Bu? Tentu saja saya akan merasa nyaman karena saya memutuskan untuk mengatakan apa adanya walaupun beresiko hubungan dengan kakak Ina menjadi kurang baik. Tapi akan lebih baik daripada melanjutkan kebohongan. Iya, gitu ya. Oke ya, nyaman-nyaman saja ya Bu ya, ya. Iya, betul Oke, sekali. selanjutnya kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Bu Ika dalam kasus ini? Sepertinya akan sama, mengatakan kebenaran memang terkadang pahit. Tetapi itu yang lebih baik daripada melindungi kebohongan, karena akan muncul kebohongan-kebohongan lainnya. Lainnya ya, oke. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, lalu paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut, Bu? Paradigma yang terjadi adalah kebenaran lawan kesetiaan. Oh iya, kebenaran ya, lawan kesetiaan ya. Oke, Iya, lalu tiga prinsip kesetiaan. penyelesaian dilema etika, prinsip mana yang akan dipakai Bu Ika ini? Prinsip yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis peraturan. Basis peraturan ya atau rule ya. Ya, oke. Ya, betul sekali. Kemudian apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif atau yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ada. Jika Ina dapat berjanji bahwa dapat menyelesaikan biaya sekolah tanpa meminta pada ibu, maka Zahra dapat menyembunyikan fakta bahwa Ina telah pergi ke pesta tanpa sepengetahuan ibunya. Ibu gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya apa keputusan yang akan diambil oleh Bu Ika ini? Keputusan saya
adalah tetap mengatakan yang sebenarnya bahwa Ina belum membayar biaya sekolah untuk menjaga resiko yang lebih besar di kemudian hari. Oh gitu ya. Oke. Ini yang terakhir ya Bu. Tadi sudah menjawab eh, apa namanya prinsip, paradigma, pengujian-pengujian. Kemudian coba deh Bu lihat lagi keputusan Bu Ika dan coba refleksikan Bu. Oke, keputusan saya sepertinya tidak akan berubah karena di awal instruktur mengatakan bahwa kebohongan tetaplah kebohongan, tetap tidak dapat dibenarkan meskipun tujuannya adalah baik. Ya gitu ya. Kebohongan ya tetap kebohongan ya. Iya. Tetap kebohongan. Iya. Ya, luar biasa ini proses pengambilan keputusan yang Bu Ika eh, lakukan ini ya, luar biasa sekali untuk studi kasusnya Ina ya ini. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Didi. Ya, ini apa namanya? Ini bulan puasa hari kedua ya Bu Ika ya. Ya, semoga diberikan kekuatan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehat selalu buat Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pagi Bu Ika. Selamat pagi.